Salam sejahtera. Puji syukur kepada Allah atas penyertaan yang senantiasa diberikan kepada kita hingga pada saat ini. Kita menyadari bahwa di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi virus corona, Ia adalah Allah yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Beberapa saudara-saudara kita tengah mengalami dampak akibat bencana ini. Oleh karenanya, PGIW Sulsel Bara bersama dengan Majelis Gereja Pauk Jemaat Lahiroi terpanggil sebagai satu persekutuan umat percaya untuk memberikan bantuan dan dukungan terhadap sesama yang membutuhkan. Kami mengajak jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan yang dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu dukungan doa. Mari membawa pergumulan ini ke dalam doa setiap harinya, baik melalui doa dalam ibadah maupun doa-doa pribadi. Bantuan tunai. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan bantuan berupa dana, bisa memberikan pemberian kasih dengan memasukkan ke dalam amplop. Dan amplop ini dapat dikumpulkan langsung ke gereja atau menghubungi koordinator sektor masing-masing untuk pengambilannya. Kiranya dukungan doa maupun bantuan yang kita berikan tersebut, serta seluruh kerja dan pelayanan kita akan membuat nama Tuhan Yesus Kepala Gereja semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita. Selamat pagi dalam salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita sekalian yang akan mengikuti ibadah dalam persekutuan di minggu ini, 26 April 2020. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak kita semua berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Keesaan nomor 27 ayat 1 dan ayat yang kedua. Inilah hari Minggu. Oh
bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang Engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Panggilan beribadah. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Puji syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan telah merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu marilah kita beribadah kepada-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita dan pengharapan, karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita nyatakan kebersamaan dalam persekutuan ini. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam persekutuan ini, dan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Keesaan 41, bait 1 dan 2. Marilah kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangan-Nya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatan-Nya. Sungguh benar dan besar tak terjangkau. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Tuhan, pencipta alam semesta, yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang, dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus dan bagi saudara juga. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari kita membaca secara responsorial litani Mazmur. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 54, ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhanmu. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh dengan belas kasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri sendiri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu.
segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Setelah kita mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan dengan sesama, saling mengampuni, dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita bersama merespon berita anugerah pengampunan dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 78, bait 1 dan 5, meski tak layak dirimu. Jemaat yang sepengharapan di dalam Tuhan, kini kita akan mendengarkan amanat hidup baru. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya persilahkan jemaat berdiri. Adapun amanat hidup baru terdapat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar
daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kiranya Allah menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Mari bersama memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesan nomor 105 bait 1 dan 2, masih ada waktu. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik, karena apapun yang ditabur urai, itu juga yang akan dituainya. Yang menabur dalam dagingnya kan menuai kebinasaan. Yang menabur seturut roh Allah kan menuai kehidupan yang abadi. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menuai. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Hidup kita pun bagaikan lumpur, hidup kita seperti bunga rumput, mereka di waktu pagi, namun layu di sore hari. Tapi firman Tuhan semesta alam kan kekal abadi selama-lamanya. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jika kita tak jadi lemah, pasti kita akan menuai. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Masih ada waktu, lakukanlah yang baik. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana yang terdapat dalam buku Almanak Kristen Indonesia,
Pembacaan kita saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 hingga ayatnya yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Nya. Kita akan berdoa, dan doa yang kita akan kemukakan kepada Tuhan, kita akan lakukan dalam bentuk nyanyian dari Kidung Keesaan nomor 124 bait 1 dan 2. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan dilanjutkan ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia, haleluya.
Jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Kira-kira apa yang akan menjadi reaksi kita ketika harapan kita, ekspektasi kita, masa depan kita, rencana kita berbeda dengan kenyataan yang kita temui? Biasanya yang muncul adalah sikap protes, tidak terima, marah, serta semua emosi negatif akan berkecamuk dalam diri kita. Seperti itulah saudara-saudara yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka punya harapan bahwa Mesias yang akan muncul adalah seorang raja yang kesatria, raja yang memiliki mahkota emas. Tetapi dalam kenyataannya, Mesias yang muncul, yaitu Yesus, adalah seorang yang sangat sederhana, yang sangat bersahaja. Ia tidak menggunakan mahkota emas, tapi justru bermahkotakan duri. Karena harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, maka muncullah reaksi-reaksi negatif. Mereka mengolok-olok Yesus dan murid-muridnya. Bahkan mereka melakukan berbagai reaksi-reaksi yang negatif kepada Yesus dan juga kepada murid-muridnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dan menggenapi janjinya di mana Roh Kudus akan turun dan menguasai para rasul, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka tidak percaya pada khotbah yang disampaikan oleh Petrus dan juga para rasul. Sehingga mereka mengatakan Petrus dan 11 orang rasul itu mabuk karena mereka minum anggur manis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Petrus dan 11 orang rasul lainnya berdiri, dengan tegas Petrus berkata, mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka justru menyuarakan kesaksian yang sebenarnya tentang Yesus. Sebagaimana dalam pembacaan kita tadi dalam ayatnya yang ke-36. Di situ dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sebuah kebenaran disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi, kepada seluruh orang Israel, bahwa ternyata Yesus Mesias dijadikan Allah sebagai Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Dan dari pernyataan yang disampaikan oleh Petrus ini pun menyadarkan mereka bahwa ternyata Yesus yang selama ini mereka olok-olok, selama ini mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang Yahudi, termasuk ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus. Justru Allah mengangkat Yesus sebagai Kristus dan sebagai Tuhan. Petrus menjelaskan secara lebih terperinci siapa itu Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setelah mendengarkan penjelasan atau khotbah dari Petrus, maka mereka pun bertanya kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dalam ayatnya yang ke-37 pembacaan kita. Dari perikop ini kita kemudian mendapatkan dua saran atau dua himbauan yang disampaikan Petrus kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama, mereka diminta untuk bertobat. Dan yang kedua, mereka pun hendaknya memberi diri untuk dibaptis. Tentu saja pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah langkah iman untuk kembali dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru sebagaimana yang diperkenankan oleh Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, maka setiap orang, bahkan juga mungkin semua makhluk hidup termasuk tumbuhan dan juga hewan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Secara khusus kepada manusia, saat manusia lahir menjadi bayi, lalu bertumbuh menjadi anak-anak dan remaja, dewasa, dan kemudian lansia. Di situ kita melihat ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah perkembangan. Bukan hanya dalam hal kematangan fisik, tetapi lebih daripada itu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri setiap manusia. Semakin matang dan juga semakin bijaksana. Itu yang sepatutnya dialami oleh seorang manusia yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan fisik atau kematangan fisik itu pun juga berbanding lurus dengan kematangan spiritual dari manusia tersebut? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang pemuda yang sudah jenuh tinggal sama papa dan mamanya di rumah. Dia bilang, saya tidak mau tinggal sama papa dan mama saya mau pergi cari kerja. Soalnya kalau di rumah terlalu banyak aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua saya. Saya harus begini kalau pagi, saya harus begitu kalau siang hari, saya harus begini kalau malam hari. Saya harus pergi cari kerja supaya saya bisa bebas dari orang tua saya. Maka pemuda ini pergi melamar ke sebuah perusahaan. Ketika pemuda ini masuk ke kantor perusahaan tersebut, ia melihat kenapa ketika ia membuka pintu masuk kantor tersebut tidak ada satupun orang yang dapat ditemui. Dia melihat ruangan yang kosong. Dia memperhatikan apakah sudah cocok alamat yang tertera untuk melamar kerja dengan alamat yang dia tempati, ternyata sudah cocok. Akhirnya dengan berjalan perlahan-lahan ia masuk ke ruangan tersebut. Saat dia mau masuk ke sebuah ruangan, dia harus melalui tangga. Dan di situ dia melihat, waduh, kenapa tangga ini begitu kotor, begitu penuh dengan debu? Kalau di rumah saya pasti mama saya sudah marah dan suruh mengambil sapu. Akibatnya dia ambil sapu lalu dia sapu tangga tempat ia akan naik itu karena penuh dengan debu. Setelah tangga tempat pemuda ini naik sudah bersih, dia kemudian melangkah ke lantai 2. Setibanya di lantai 2, saudara-saudara, dia kemudian melihat ada sebuah ruangan yang lampunya menyala terus. Lalu dia ingat, baik, kalau di rumah ini mama saya sudah pote-pote, kenapa menyala lampu siang hari, boros? Maka saat dia mengingat ocehan mamanya di rumah, maka dengan refleks dia mematikan atau memadamkan lampu dalam ruangan tempat yang ia akan masuk. Dia matikan, lalu dia kemudian masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dia melihat ada sebuah meja yang kosong, tapi penuh dengan banyak kertas-kertas yang bertebaran di mana-mana. Dia ingat lagi pesan mamanya, kalau di rumah jangan sampai meja kalian penuh dengan segala sesuatu yang acak-acakan, bertebaran kertas, buku dan lain sebagainya. Maka pemuda itu pun mengatur dan merapikan apa yang ada di meja tersebut. Setelah dia merapikan buku-buku dan segala sesuatu yang ada di meja itu, dia masuk lebih dalam lagi ke ruangan tersebut. Sampai di ujung ruangan tersebut, di situ baru dia melihat orang. Dia melihat ada beberapa orang yang masih antri. Nah, setelah semuanya telah masuk ke dalam ruangan, dia heran, orang-orang yang melamar kerja masuk ke ruangan tersebut, keluarnya di mana ya? Ternyata dalam ruangan tersebut ada pintu lain di mana setiap orang pelamar kerja keluar dari pintu yang lain.
Jadi dia masuk dari pintu di depannya, lalu keluar di pintu di sebelah sana. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi ketika pemuda ini masuk dalam ruangan tersebut? Saat dia masuk, menyapa, "Selamat siang Pak, nama saya ini, saya tinggal di sini, dan saya bermaksud untuk melamar kerja di tempat Bapak." Lalu Bapak itu memperkenalkan diri bahwa dia adalah direktur dari perusahaan tersebut. Dengan tidak berbasa-basi, maka Bapak direktur itu bilang kepada pemuda tersebut, "Anda diterima kerja di tempat ini." Pemuda itu kaget, "Loh Pak, saya belum diwawancarai, saya belum diinterview, saya belum ditanya pengalaman kerja saya, kenapa saya langsung diterima kerja di tempat ini?" Lalu direktur itu memperlihatkan ada CCTV yang tersembunyi, dan dia memperlihatkan CCTV itu kepada pemuda tersebut dan mengatakan, orang-orang yang dibutuhkan kerja adalah orang-orang yang harus punya inisiatif seperti saudara, bukan menjadi pekerja yang pasif. Lalu pemuda itu kemudian mengatakan, "Puji Tuhan, ia bisa diterima kerja di perusahaan tersebut." Lalu dia disuruh untuk keluar dari pintu yang berbeda dari ia masuk. Sekembalinya ke rumah, pemuda ini kemudian berterima kasih kepada papa dan mamanya, bahwa apa yang selama ini ia dapatkan semenjak ia kecil, sejak ia remaja, sampai ketika ia dewasa, ternyata semua didikan, nasihat, bahkan boleh dikata amarah dari orang tuanya itu memiliki manfaat di kemudian hari. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah proses di mana seseorang bisa menjadi pribadi yang matang, pribadi yang bijaksana. Karena apa? Karena ada saat, ada kesempatan, ada waktu di mana ia mengevaluasi dirinya. Ada saat di mana ia mempergunakan waktu untuk mengintrospeksi dirinya, untuk merenungkan perjalanan hidupnya dari masa lampau hingga kekinian. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat pertama yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi adalah pertobatan. Bagaimana kita bisa sampai kepada sebuah pertobatan yang sesungguhnya atau metanoia, adalah ketika setiap orang memiliki waktu dan kesempatan untuk merenungkan dirinya, untuk mengevaluasi dirinya, untuk mengintrospeksi dirinya, apakah selama ini ia telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah diri saya selama ini sudah menjadi berkat bagi keluarga saya? Apakah selama ini saya sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia? Apakah selama ini saya telah hadir membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam lingkungan saya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk dapat membuat seseorang mengalami metanoia, mengalami pertobatan dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru, maka sekali lagi, mari kita mempergunakan waktu dan kesempatan kita setiap hari untuk merenungkan, untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, sampai sejauh mana kita telah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ketika kita bersedia untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, maka percaya, kita bisa tiba kepada sebuah pembaharuan. Kita bukan hanya matang dari segi fisik, tetapi juga matang dari segi spiritualitas, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Selanjutnya hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana nasihat yang disampaikan Petrus kepada orang-orang Yahudi, bahwa apa yang harus mereka lakukan setelah mengalami pertobatan atau metanoia, maka Petrus mengatakan, "Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus." Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud di sini baptisan bukanlah baptisan ulang. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang anggota jemaat, tapi bukan di sini, di tempat yang jauh. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa baptisan yang ia peroleh waktu kecil katanya itu tidak sah. Saya mengatakan Tuhan tidak pernah mempersoalkan bentuk dan jenis baptisan.
Tapi yang paling penting adalah baptisan itu dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bukan itu saja. Ada hal yang lebih utama untuk ditindaklanjuti dari baptisan itu. Adalah ketika setiap orang bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau seseorang bersedia untuk menyatakan pertobatan, kalau setiap orang bersedia untuk minta hikmat dari Tuhan, maka ia hendaknya menghasilkan buah-buah roh sebagaimana yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya baptisan dalam roh adalah ketika seseorang sudah mengalami baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi lebih jauh daripada itu, buah dari pertobatan adalah menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ada 9 buah roh yang lain. Saya pernah mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini, mudah-mudahan kita tidak lupa. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita telah merespon apa yang disampaikan oleh khotbah Petrus di sini, bahwa saat kita menyatakan pertobatan, maka mari kita menghasilkan kedewasaan dalam buah-buah roh sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan ini. Sehingga pertobatan kita bukan hanya pertobatan di mulut kita saja, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh boleh kita wujud nyatakan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya hendaknya butuh pertobatan. Hendaknya butuh metanoia setiap saat dalam hidupnya. Ketika setiap orang percaya dapat menghasilkan buah-buah roh, maka pastinya ia akan diberkati oleh Tuhan. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang hari hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Kidung Kesan nomor 145, bait pertama dan kedua. Wahai anakku, janganlah kau lupakan. Kau lupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Panjang umurmu juga lanjut usia, damai sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kau lupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah kau akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan kekuatan ragamu.
sendiri bicara, takutlah kau akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak anggota jemaat berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 361 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Aku percaya. Kita kenal Bapa Pencipta alam semesta yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa jadi suci di dalamnya. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu, kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, kita menyanyi nyanyian persembahan Kidung Keesaan nomor 382 ayat 1 dan ayat yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah
saja ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa, jangan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam teribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Oh Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertenang sebelum terlambat. Bencana datang menyapa, jangan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. bungkam teribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di pandang-pandang. Oh Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama satu dalam doa syafaat yang dirangkaikan dengan doa persembahan. Lalu nantinya kita akan akhiri dengan sama-sama mengucapkan
Doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang menganugerahkan kepada kami nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, kami bersyukur kepadamu karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati alam yang Engkau ciptakan dengan berbagai macam keindahannya. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui, yang dikelilingi oleh berkat-berkat yang terindah yang senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami juga boleh beraktivitas, melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk kami kerjakan, dan semuanya itu boleh terlaksana. Kami meyakini semuanya ini adalah anugerah dan kasih sayang-Mu yang Kau curahkan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana Engkau memberikan waktu bagi kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mempraktekannya dalam setiap langkah kehidupan kami dimanapun kami berada. Firman-Mu akan menjadi panduan dan suluh dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, berjemaat, dan bermasyarakat. Sebagai orang yang percaya kepadamu, kami mau menyerahkan persekutuan jemaat kami di Gereja POG Jemaat Lahiroi. Kiranya Engkau memberkati kami sekalian dalam segala tugas dan rencana kerja yang telah disusun dalam program yang nantinya akan dilaksanakan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu selalu menyertai majelis, pengurus kategorial, koster, tata usaha, gembala sidang, bahkan semua pihak yang terlibat dalam penata layanan di Gereja POG Lahiroi, termasuk di dalamnya yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, baik itu kantoria, organis, persembahan pujian dalam bentuk duet, demikian pula teknisi. Berikanlah hikmat kepada semua anak-anak-Mu, bahkan kuatkanlah tali persaudaraan yang rukun di dalam jemaat kami, agar semua tugas tanggung jawab, semua rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang berada dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau memberkati segala upaya pengobatan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang lemah iman, kuatkanlah dan tetapkanlah iman percaya mereka, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan di atas segala nama yang ada di bumi ini. Di dalam doa ini juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang pada sepanjang minggu ini boleh merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan setahun usianya lagi. Kami meyakini bahwa semua itu adalah berkat yang terindah Engkau karuniakan dalam hidup anak-anak-Mu. Lengkapilah sukacita iman yang boleh dirasakan oleh anak-anak Tuhan, sehingga dengan iman mereka semakin dikokohkan, dikuatkan, dan selalu menyatakan syukur dalam segala hal hanya kepadamu. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Kiranya kasih setia-Mu juga yang nantinya menyertai para pemimpin kami, sehingga dapat menggembalakan dan mesejahterakan seluruh umat-Mu di negara yang kami cintai ini. Berikanlah kebijaksanaan dan akal budi, agar anak-anak Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kepada kami semuanya, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan agar kami boleh melaksanakan tugas dan kerja di minggu yang akan kami jalani ini. Engkau memberkati tugas dan pekerjaan anak-anak Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain-lain sebagainya, bahkan anak-anak Tuhan yang bekerja di pangkalan lanut Sultan Hasanuddin Mandai. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dan mesejahterakan kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu berterima kasih kepadamu, mengucap syukur kepadamu, baik di dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami pun telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala penyertaan dan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu,
Engkau yang memberkatinya sehingga persembahan ini dapat digunakan sebagai wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Berkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur mereka dengan penuh sukarela. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini dalam kesesakan, kami mohon kepadamu, selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah anak-anak-Mu, luputkanlah mereka dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berupaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka, peliharakanlah keluarga mereka, kasihanilah mereka. Lepaskanlah kami semua dari cengkraman virus corona ini, sehingga pada suatu saat yang Tuhan telah perkenankan, kami kembali boleh dipulihkan. Ya Tuhan, tak lama lagi ibadah ini akan segera berakhir. Kami mohon penyertaan-Mu selalu menaungi kami, dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kami semua saat ini sampai Maranatha. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, beraskan nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus dan memberkati kehidupan kami, dan yang telah mengajar kami bersama-sama, mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Kesan 741 bait 1 dan 2, Jadilah Teladan Dunia. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Allah
Berlakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, dan arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup saudara-saudara sekalian, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi Kidung Keesaan nomor 742 ayat 1 dan ayat yang kedua, Kasih Paling Agung. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan demikian, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat berhari Minggu. Terima kasih.